Debat pemilihan Gubernur Jawa Timur akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2024 dengan tema Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Inovatif serta Pelayanan Publik yang Inklusif. Berbicara topik tersebut, tentu saja kita akan berlandaskan pada 3 hal. Pertama, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, maka perlu ada relasi kuasa dan kekuasaan dalam meneguhkan prinsip dan implementasinya. Untuk menopang semuanya itu, perlu menghadirkan ekosistem pemerintahan yang meritokratik, transparan, akuntabilitas, demokratis, dan profesional. Memang ada hambatan besar untuk menjangkau tata kelola pemerintahan yang sesuai dengan paradigma good governance and clean government. Karena masih banyak hambatan, baik itu yang bersifat mentalitas maupun budaya, yang itu tumbuh di dalam birokrasi. Kita sering mendengar ada paradigma birokrasi yang sering berkembang, yaitu soal jargon, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itulah momok sistem birokrasi pemerintah kita. Dan itu sering berlangsung di mana-mana, hampir di semua level yang ada. Untuk itu kami berharap dalam debat nanti tidak saja bersifat teoretik dan konseptual atau hanya berisi gagasan-gagasan normatif semata. Tetapi secara interaktif, publik Jawa Timur juga ingin melihat sebuah koreksi dan kritik, bahkan dalam tanda kutip saling menyerang sesama calon gubernur atas semua hal yang terkait pengalaman masing-masing calon gubernur ketika masih berkuasa. Menjadi bagian penting dari pendidikan politik publik untuk mengukur plus minus kapasitas masing-masing calon. Karena bagi kami sendiri tidak sekedar ingin berimajinasi soal rasa resep racikan yang akan disajikan masing-masing calon, atau katakan dunia idealis semata. Tapi kami juga ingin tahu apa saja produk kebijakan yang sudah pernah dibuat ketika masing-masing calon gubernur atau wakil gubernur itu berkuasa, yang kemudian kebijakannya mampu mengendalikan dampak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan jangan sebaliknya, malah justru nanti ada di antara calon gubernur atau wakil gubernur itu yang terindikasi terlibat. Biasanya masing-masing calon gubernur atau wakil gubernur itu idealis dan konseptual semua. Padahal ada di antara mereka yang ketika berkuasa juga tidak pernah mengimplementasikan secara sungguh-sungguh fungsi dan sistem good governance and clean government itu. Maka bagi kami, debat ini menjadi ranah keterbukaan informasi publik untuk mengetahui jejak rekam masing-masing calon gubernur atau calon wakil gubernur yang ada. Nanti kita akan tahu siapa calon gubernur atau calon wakil gubernur yang hanya omong doang, pandai berretorika, tapi faktanya justru nggak bisa kerja. Atau juga ada yang sebaliknya, punya retorika yang kurang baik, tapi kerjanya terukur sistemik dan tuntas. Kalau sudah terbuka profil masing-masing calon dengan seluruh rekam jejak yang ada, khususnya dalam melaksanakan good governance and clean government, maka publik pemilih akan bisa memiliki dasar untuk menjatuhkan pilihannya nanti. Untuk menjadi catatan awal soal rekam jejak para calon gubernur atau calon wakil gubernur, khususnya calon gubernur yang nanti akan menjadi aktor utama dalam eksekusi kebijakan, maka sekilas bisa kita gambarkan
dan ini bersumber dari berbagai informasi yang sudah ada. Untuk pasangan 01, Luluk Nurhamidah Lukman. Luluk Nurhamidah ketika menjadi anggota legislatif atau DPR RI, Luluk belum pernah terindikasi dengan masalah korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahkan Luluk secara aktif menyuarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dan itu pula yang dilakukan Luluk ketika dalam angket haji beberapa waktu yang lalu. 02, Khofifah Indar Parawansa Hamidzah. Memang banyak inovasi yang juga sudah dilakukan pasangan ini ketika menjabat gubernur atau wakil gubernur 5 tahun kemarin. Tapi harus ingat, pasangan ini hingga kini masih tersandra dengan dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur yang sampai saat ini masih berjalan dan ditangani KPK. Karena pada tanggal 21 Desember 2023 yang lalu, KPK juga sudah pernah menggeledah ruangan atau kantor Khofifah dan Emil Dardak ketika masih menjabat gubernur dan wakil gubernur. 03, Tri Risma Harini Gushan. Tri Risma Harini yang pernah menjabat wali kota Surabaya dan juga Mensos, tidak pernah ada informasi yang mengindikasikan dirinya terlibat dalam kasus korupsi. Bahkan kalau kita lihat catatan yang ada, pada bulan November 2015, Tri Risma Harini dengan seluruh kinerjanya mendapat apresiasi dan penghargaan dari anti korupsi Bung Hatta. Penghargaan ini tentu sudah melalui proses panjang dengan penilaian yang ada, yang melibatkan berbagai pihak. Maka kalau kita bisa nilai, Tri Risma Harini merupakan salah satu calon gubernur yang memiliki profesionalitas tinggi dan integritas. Setelah menyimak sekilas informasi jejak rekam dari seluruh calon yang ada atas konsistensi dan komitmen terhadap prinsip good governance dan clean governance, maka siapakah kira-kira yang Anda pilih nanti?